Kembali lagi bersama saya, Bob Syahaan. Pada kali ini kita akan membahas seputar PPh pasal 23. Nah, pembahasan kali ini akan dibagi dalam beberapa bagian dengan maksud agar videonya tidak kepanjangan dan juga teman-teman yang menonton juga tidak sampai bosan. Nah, topik bahasan kita pada kali ini ada 5, yaitu dasar hukum PPh pasal 23, objek dan tarif pajaknya, siapa yang melakukan pemotongan, kemudian kapan harus diakui PPh tersebut sebagai terutang, dan adakah jenis-jenis objek pajak yang dikecualikan dari PPh pasal 23. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa didukung terus channelnya dengan cara subscribe, like, dan di komennya teman-teman. Langsung saja kita ke part yang pertama, pengertian dan dasar hukum PPh pasal 23. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Disebutkan atas penghasilan dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Nah, jadi yang masuk dalam kategori ini dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Selanjutnya di PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak. Ini kita akan gunakan secara rinci untuk menentukan saat terutang PPh pasal 23. Yang kemudian yang ketiga ada di PMK 141. Ini akan menjelaskan secara detail jenis-jenis jasa lain sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang PPh yang dikenakan PPh pasal 23. Yang selanjutnya adalah Surat Edaran Nomor 53 Tahun 2009 tentang jumlah bruto sebagai dasar perhitungan pajak. Ini nanti akan kita bahas di bagian berikutnya lengkap dengan perhitungannya. Yang selanjutnya apa saja objek pajak PPh pasal 23 dan berapa tarifnya. Ada dua tarif. Yang pertama tarif 15% dikenakan untuk dividen, bunga, royalti, hadiah termasuk penghargaan, bonus selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kenapa disebutkan selain yang telah dipotong PPh pasal 21? Agar tidak terjadi pemotongan pajak berganda. Jadi kalau sudah dipotong di PPh pasal 21, tidak lagi dikenakan di PPh pasal 23. Tarif yang kedua yaitu tarif 2% ditujukan kepada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan atas yang sudah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Maksudnya adalah sewa untuk pengguna harta di sini katakanlah seperti kendaraan, mesin, komputer, dan lain-lain. Nah, tidak termasuk untuk sewa tanah dan bangunan karena sewa tanah dan bangunan dikenakan di PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Kemudian tarif 2% juga dikenakan atas imbalan sehubungan dengan jasa dan jasa-jasa lain. Nah, di sini jasa-jasa lain juga nanti akan kita jelaskan di part berikutnya. Selanjutnya kita akan melihat bahwa ada konsekuensi apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP. Disebutkan bahwa apabila tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif lebih tinggi 100%. Nah, jadi maksudnya adalah ketika PTA melakukan pemotongan atas jasa kepada PTB namun PTB tidak memiliki NPWP, yang seharusnya dikenakan tarif 2% karena tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif lebih tinggi 100%. Jadi artinya dipotong sebesar 4%. Nah, yang selanjutnya adalah siapa saja yang melakukan pemotongan PPh pasal 23. Nah, berikut dijabarkan. Yang pertama yaitu bendahara pemerintah atau badan pemerintah. Kemudian subjek pajak dalam negeri, subjek pajak badan. Yang selanjutnya adalah penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri. Nah, di bawah dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang sebelum tahun 2008, dijelaskan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Nah, sedangkan di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ayat ini dihapus. Jadi maksudnya adalah ketika ada transaksi sewa, katakanlah sewa kendaraan antara sesama orang pribadi, maka tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Nah, tetapi jika orang pribadi tersebut melakukan transaksi katakanlah dengan badan pemerintah, subjek pajak badan, dan lain-lain yang tertera di sini, maka yang kelima ini akan melakukan pemotongan terhadap PPh pasal 23 orang pribadi tersebut.
Jadi orang pribadi yang menerima penghasilan atas sewa tersebut akan dipotong PPh pasal 23. Namun bagaimana kalau seandainya badan pemerintah bertransaksi dengan subjek pajak dalam negeri atau katakanlah subjek pajak badan dengan penyelenggara kegiatan? Nah, jadi jika satu dan satu sama lain melakukan transaksi di antara yang kelima ini, maka akan dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Termasuk jika satu dari kelima ini melakukan transaksi pembayaran atas sewa kepada orang pribadi, juga tetap dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Yang menjadi pertanyaan, kapan saat terutangnya PPh pasal 23? Apa yang menjadi dasarnya? Nah, ini kita lihat yang pertama, yaitu saat terutang pajak penghasilan pasal 23 Undang-Undang PPh dilakukan pemotongan pada akhir bulan pada saat yang pertama dibayarkannya penghasilan. Nah, saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Contohnya yaitu dibayar jasa perantara pada bulan Juni, maka saat terutang pajak adalah masa Juni. Jadi sehingga ketika nanti dilakukan pembayaran pajaknya adalah masa Juni karena pembayarannya dilakukan di masa Juni. Yang selanjutnya adalah saat disediakannya untuk dibayarkan, ini khususnya untuk dividen. Nah, penjelasannya adalah untuk perusahaan yang tidak go public pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam RPS tahunan. Sedangkan untuk perusahaan yang go public adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen. Yang terakhir yaitu saat disediakan untuk dibayarkan. Yang ketiga yaitu saat jatuh tempo pembayaran. Ini contohnya untuk bunga dan sewa. Dengan penjelasan saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Contohnya, kontrak sewa dengan pembayaran bulan Juni, maka saat terutangnya adalah masa Juni. Jika seandainya dibayar di bulan Juli, katakanlah karena ada kesulitan keuangan tetapi kontrak tidak ada adendum atau tidak ada perubahan, seharusnya tetap dibayarkan untuk masa Juni. Jadi ketika pun transaksi ditutup bulan Juli, maka dalam hal ini sudah ada sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Saya kira seperti itu. Yang berikutnya adalah apakah ada penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23? Nah, ternyata ada. Yang pertama yaitu transaksi dengan bank. Jadi misalnya contohnya adalah bank sebagai perantara antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi akan memberikan jasa berupa komisi kepada bank. Nah, jasa atas komisi tersebut tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Tetapi jika komisi tersebut diberikan kepada katakanlah bentuk usaha lain selain bank, akan tetap dipotong PPh pasal 23. Nah, khusus untuk bank dikecualikan dari pemotongan. Selanjutnya, sewa yang berupa guna usaha dan hak opsi juga dikecualikan dari pemotongan. Kemudian dividen sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F. Kemudian juga bagian laba sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf J, karena yang kedua ini akan dihitung di dalam jenis pasal yang berbeda. Yang selanjutnya itu sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya juga tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Yang selanjutnya adalah penghasilan yang dibayar atau berutang kepada perusahaan penyalur pinjaman dan atau pembiayaan, ini juga tidak dipotong. Nah, yang paling sering adalah transaksi dengan bank dan transaksi dengan penyalur pinjaman atau pembiayaan. Jadi ini kelima pengecualian ini tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Oke, demikian saja dulu pada bagian yang pertama. Akan melakukan pembahasan selanjutnya di part 2. Terima kasih.